Bang, kenapa sih kok ngontennya terus di hutan-hutan sawit aja? Betul, ini memang pilihan aku. Enaknya sebenarnya di rumah. Tapi berbeda bro. Kita ngonten di rumah sama di sawitan itu beda sama di kebun. Kalau kita ngonten di rumah, sama dengan apa yang kita pandang ini suntuk, semuanya serba terbentur. Begitu juga pemikiran kita tak begitu lepas, tak begitu lebar. Tapi beda kalau kita ke kebun seperti ini, itu inspirasi itu berjalan lancar. Nah, jadi makanya aku senangnya di kayak gini nih, tempat kayak gini nih. Itu tadi aku baru ngonten juga kan, dalam rumah. Bisanya, bisa. Tapi aku lebih hobi di tempat gini. Terbuka pemikiran tuh, apa-apa yang mau kita ceritakan tuh nggak tersendat. Dan kayaknya itu lebih alami loh, enak. Kalau kita ngonten seperti ini, tempatnya jauh dari keramaian. Kalau kita ngonten di rumah itu kan kadang-kadang baru ngomong gini, tengok sana, ngomong gini, tengok sini, takut ada tamu, takut ada ini. Ya kalau istri sama anak menantu dan cucu anakku itu udah ya udah lumrah aja. Nengok ayahnya ngonten seperti ini udah nggak heran. Memang waktu pertama ngonten itu dia heran juga, tetangga pun heran. Lo itu kok cakap sendiri, ngomong sendiri. Selama ini nggak gitu. Apa udah lama itu kayak gitu tuh katanya. Udah nggak heran. Jadi makanya kadang juga ada juga netizen kita, bang kerjalah kok asik ngomong aja. Bro, saya kerja ini suka-suka loh kerjanya. Mau kerja situ enggak situ, saya malahan lebih sifatnya kerja ini lebih banyak karena demi ngonten ini loh. Jadi di samping tapi efek daripada ngonten ini memang saya jadi rajin ke ladang. Tapi ya bukan cuma ngonten aja. Ngonten berapa lama sih? Paling-paling lah paling kenceng dalam satu konten kalau aku 15 menit, paling kenceng 21 menit. Selebihnya ya kerja kan. Malahan nih, tahu rahasianya. Kalau kita mau cari inspirasi, bukan inspirasi ngonten aja ya. Inspirasi apapun, ide itu, jangan kamu cari dalam keadaan tidak bergerak. Kalau kamu cuman begini aja, begitu juga pemikiran kau. Nggak liar. Tapi begitu kita bergerak, bergerak-gerak, itu ide kita itu terus berjalan. Jadi bergerak dan berjalan itu membantu kita berpikir. Alasannya apa? Alasannya sirkulasi darah kita ini, pemompa darah kita ini kan jantung kita ada 3. Nah mungkin pun kamu baru dengar kan jantung manusia ada 3. Nih geng, jantung pertama ini jantung besar nih, pemompa darah. Duanya mana? Betis kita, geng. Betis. Aku nggak mau nunjukkan betisku karena aku pakai seluar pendek, pakai celana pendek. Ya kan? Malu. Jadi betis kita itu pun jantung. Begitu kita bergerak, betis itu memompa darah. Nah, darah naik, sirkulasi darah ini ke otak nih, geng. Dari gerakan kita itu naik ke otak. Disitulah otak kita tuh jadi liar, lancar berpikir. Makanya bergerak-gerak. Konten itu itulah perlunya kita ke ladang, perlunya sambil bergerak. Walaupun sebagian audiensku, netizenku menganggap kameraku ini liar, selalu bergerak-gerak. Tapi ya begitulah. Anggap aja itu personal branding kita. Kamera bergerak. Tapi memang harus gitu. Dan kamera bergerak ini lebih enak loh, membuat orang nggak bosan. Kamu kan bisa bayangkan kan, kamera yang nggak banyak bergerak, yang nggak banyak ruangan terbukanya apa itu kalau di TV? Sinetron, cerita bawang putih bawang merah, anak tiri anak kandung, satu di Kediri, satu di Bandung. Itu membosankan kan, makanya kan begitu ku buat konten yang di areal perkebunan seperti ini, itu naik, tayangan naik, geng. Karena orang ini maunya dibawa-bawa sini, buat jalan wisata. Walaupun wisatanya wisata belakang rumah. Jalan. Ini sore seperti ini, ya syukur-syukur kita sambil jaga kebun loh. Ninja itu, ninja sawit, maling sawit, orang nyabu nih, datangnya sore-sore kayak gini. Ya mana tahu kita sedang ngonten gini, dari jauh kita nampaknya kita kejar. Kita kejar aja maling tuh kalau main nampak, sambil kita kamera ngonten, jadi makin rame konten kita tuh ngejar maling. Tapi ya nggak mungkin lah maling mau datang, orang dari jauh berapa meter udah suara aku udah kayak gini kuatnya.
Itu makanya ya mudah-mudahan supaya tahu netizen kita. Inilah alasanku kenapa ngonten di setengah semak-semak. Ah, kadang-kadang ada juga tuh begitu aku sedang ngonten, begitu sedang interaksi, adalah interaksi ke salah satu di apa itu di kolom komentar itu. Wah, kalau ngonten jangan disemak-semak, ada ular katanya. Ya cocok lah kalau ada ular, tengok malah tayanganku semalam naik. Kalau ada ular, bukan ular asli, cuman sisi ularnya udah naik. Cuman ya mudah-mudahan nggak boleh tak kabur. Jadi alasanku itu, makanya aku buat lah. Senang aku ngonten di belakang gini, bebas kita. Alam terbuka. Jadi kan katanya kalau kita ngonten tuh jangan pakai musik biar nggak cepet kena mood, nggak dimudkan, nggak dibisukan, atau kena pelanggaran spam. Algoritma itu senang, suka dengan suara alam. Pertama dia suka alam seperti ini. Kedua suka suara alam burung-burung. Itu algoritma itu makanya senang itu suara-suara alam tuh. Tuh. Macam itulah senang dia. Alam tuh algoritma tuh suka pakai suara alam. Bang, banyak nyamuk. Alah, ini kuasa api ini nyamuk. Kalau nyamuk aja nggak usah cerita lah, geng. Obat nyamuk nih aku pakai nih. Jadi ngonten tuh kayak gitu, bebas. Ngonten itu loh, nggak perlu kita mewah-mewah loh. Apa adanya. Kalian tahu, jurus organik, jurus autentik, jurus sederhana. Ini loh yang mengena. Kalian tahu, ini yang mengena ke hati orang. Begitu juga kampanye campaign di dalam politik itu, orang yang sederhana, kalem, lembut, alami, itu yang menang. Lebih nyampe ke masyarakat. Contohnya Jokowi. Jokowi lawannya ini sosok intelek lah. Tengok tuh. Siapa? Ginanjar, apa namanya? Lawannya semalam itu kan. Lawan ini sosok intelek lah begini, begitu. Bosan. Orang bosan muak tengoknya. Lawannya siapa sebenarnya lawan Jokowi ya, Pak Prabowo. Tapi tengok kan, awal karir politik dia tuh diawali dengan logat Jawa medok. Bahasanya itu bahasa-bahasa yang jadi semuanya itu harus secara sesuai jalannya menurut koridor kayak gitu. Jadi kalau kamu ngonten terlalu mewah-mewah, pakaiannya kayak gini, ininya begini, ininya begitu, semua situasinya serba dipersiapkan, bahasa serba diintelekan, muak geng, muak. Bahasa yang seperti itu di TV itu banyak, asal kita buka TV bahasa itu yang keluar. Nah, algoritma itu dan audiens itu nggak jauh beda loh cara sudut pandangnya. Mereka mau melihat yang autentik, melihat yang keadaan seperti gimana ya, semuanya itu nggak dibuat-buat loh, spontan. Ya macam kayak aku ini, bukan aku ada bawa bahan, bukan aku ada bawa bahan, ngumpul-ngumpul bahan konten, kalimat per kalimat, kata per kata dalam otakku ini, enggak, spontan aja. Cuman kuncinya asal kamu sebutkan satu kalimat, otakmu itu langsung nyambung, langsung sorry, bahasa otak-otak ini kasar loh. Pemikiran kita itu langsung kita sebutkan kalimat. Contoh, kalimat sesuatu jalan, katakanlah mobil itu bergerak, kita bilang mobil bergerak. Ini udah langsung apa, otak kita ini seperti Google itu juga, satu kata kunci kita ketikkan, dia langsung mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu juga pikiran kita itu cara menyehatkan ya seperti ini, supaya dia langsung respon dengan kata kunci, bawa dia jalan, bawa dia bergerak. Otak kita ini perlu pergerakan, perlu konsumsi darah. Nah darah itu dipompa sama betis tadi, jantung kedua ketiga ini, supaya sirkulasi naik kemari. Itulah konsumsi otak tadi itu. Dengan itu tadi aktif, otak kita itu langsung ligat, jalan otak kita itu. Jadi itu seiring sejalan itu. Sehat tubuh kita ini, maka sehat juga lah pemikiran kita. Bila sakit badan kita, sakitlah pemikiran kita. Kan begitu. Contoh kamu, jika kamu dalam keadaan sakit, pikiran kamu itu nggak sensitif, nggak bisa gini gitu, tersinggung. Bahasa positif pun dari orang kita itu cara meresponnya udah negatif.
Tapi beda kalau orang yang sehat ini, keadaannya happy, pemikirannya pun happy. Begitulah. Makanya orang yang cerdas itu orang yang selalu hatinya itu penuh penuh rasa bahagia. Ah, Makanya banyak-banyaklah tersenyum. Walaupun gak ada orang. Cuman tempat kamu tersenyum yang gak ada orang itu tengok-tengok dulu. Kalau betul-betul gak ada orang, ketawalah. Tapi kalau ada orang kamu gak berkawan, tiba-tiba kamu senyum, orang takut sama kau nanti, geng. Aduh. Jadi kembali pada cerita YouTube aku, geng. Tolong bantulah supaya channel aku itu naik. Alhamdulillah udahlah pula tadi masuk 2 iklan. Kalau kalian kesian sama aku, kalian sayang sama aku, tolonglah channel aku itu like-kan, subscriber kan, panggil kawan-kawan, tunjukkanlah channel aku itu. Kan gitu. Jadi kalian gitu juga, kalau bisa contoh juga. Makanya kalian buat, kalau bisa kalian buat kontennya itu yang bersifat umum. Edukasinya itu edukasi umum aja. Bukan pun dia edukasi berupa cerita, pandai ngomong, tapi yang bersifat umum. Keuntungannya daripada edukasi yang sifatnya tentang edukasi khusus FB Pro, itu yang menonton khusus orang yang punya FB Pro aja. Karena dia berkepentingan. Penontonnya pun sebagian ada juga yang melihatnya secara terpaksa. Secara terpaksa gimana? Karena dia menonton sesuatu itu ada kepentingan. Mau tak mau dia paksakan nengok situ. Karena dia mau mengambil jurus di situ. Dia mau mengambil tips dari situ. Dia mau mengambil tips. Cara naikkan bintang. Cara membuka ini, cara ini. Dia paksakan diri dia. Walaupun dia kadang nggak seneng nengok si kreator ini kadang. Kreator kan ada yang penyampaiannya kadang-kadang kurang enak. Nah jadi berbeda dengan konten yang bersifat umum. Bukan aku ini mencantik-cantikkan, membela-bela konten aku ini, enggak. Ini memang cerita apa adanya. Karena aku lihat audiens pengikut aku ini bukan para kreator loh. Banyak orang umum. Banyak orang umum, bukan kreator. Nah, ternyata pengikut yang dari FB biasa inilah yang dikatakan pengikut yang bisa dikatakannya ikhlas. Itu memang sukarela karena dia memang tersentuh melihat ini. Iya ya, sukarela loh dia datang tuh. Iya, karena memang mengena cerita kita tadi memang mengena. Nah, jadi dengan mengena itu dia ini termasuk bisa dikatakan followers yang setia. Seneng dia dengan apa kita ini. Bukan edukasi nih, cerita, ngobrol-ngobrol. Obrolan kita itu punya nilai, ada isinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kamu gitu juga. Buat konten tuh yang sifatnya umum. Kan kalau edukasi-edukasi yang sifatnya untuk FB Pro itu kan, suhu-suhu itu, yang menonton kan tertentu orangnya. Tertentu orangnya, orang-orang yang FB Pro, orang yang punya berkepentingan tadi itu. Buat yang kamu ceritanya, pandai cerita apa. Nggak lama loh, kalau kita memang konsisten udah itu konsisten mau belajar. Ku tengok itu teman-teman itu, tapi maaf, ini kita cerita. Janganlah kalian cepat aku ini bangga, enggak, menceritakan apa adanya aja. Lo mencari 5.000 followers itu loh, jatuh bangun, ada yang setahun, ada yang lebih loh. Karena apa? Kontennya membosankan, Dek. Cepat kali di-scroll orang. Nengok pun orang udah malas. Terlalu dikondisikan. Jangan loh, jangan terlalu dikondisikan. Jangan terlalu dipersiapkan. Kamu harus bisa berbahasa dengan bahasa biasa kamu. Jadi kamu tidak kaku. Apa yang kamu ngerti bahasa itu aja mainkan. Mainkan. Nah, itu jurus konten tadi itu. Sampai mana tadi lupa. Kayak gitulah konten itu yang aku bilang itu. Udah itu lupa pun aku tadi apa mau aku bilang. Apa tadi inti cerita tadi. Itulah. Pokoknya konten itu nggak usah terlalu intelek kali, nggak usah.
Bisa dikatakan konten itu apa yang kesandung kamu kesandung apa? Ceritakan. Kamu jalan kesandung ini, ceritakan. Apa pengalaman hidupmu? Ceritakan. Nah, cuman kamu harus pandai seni cerita. Seni cerita ini loh, menurut kita-kita aja, menurut bahasa tubuh kita, menurut ala kita, cerita kita, ala kita. Pede lah kamu udah, nggak usah malu-malu. Kalau kamu malu, misal kata, tampil seperti ini, kamu minder, punya mental kecil, kamu buat storytelling. Kembalinya tadi itu. Maaf, tadi kita fokusnya tadi kan orangnya udah setahun, baru 5.000 ada. Baru 5.000. Konten itu nggak mengena loh bro. Karena temanya itu mungkin masih kurang cocok. Jadi kamu kadang kurang sadar, kurang mau belajar, Google kurang membuka. Jadinya konten kamu itu monoton, itu aja ceritanya. Kamu itu nggak seolah-olah kamu konsisten aja biar begini, itu biar nggak jalan. Oh tapi sadari juga bro, kalau sampai 6 bulan bro, kontenmu itu nggak bergerak, setahun nggak bergerak, ya kamu harus tutup buku dulu. Jadi kalau konten kita nanti salah satu udah meledak karena konten kita ini udah memang bisa dikatakan sifatnya umum atau apa sih pandai cerita, nggak lama bro, aku bulan puasa semalam gabung, bayangkan lah, rupanya begitu ada satu konten meledak, tengok, ya Allah, alhamdulillah, baru 3 bulan jalan 4 bulan bro, udah naik itu, sekarang udah mau 12.000 follower, udah mau 12.000 tayangan yang udah masuk insight-nya 1,7 juta tayangan. Kan cepet aja kan, cuman kesungguhan hati, memang ku hajar rampat konten, macem-macem algoritma itu rupanya kan. Rampat konten geng, ku kasih geng, mana dia bisa tidur asik. Ngapa kan konten, ngurusin kontenku, mau tidur algoritma masuk lagi konten, mau nonton, hajar terus, ku buat lagi kayak gitu, rampat konten bumbat. Jadi konten tuh nggak usah kali sampai kita merasa sempurna kali. Katakan aja, sebutkan aja apa yang ada. Audiens kita ini kan bukan audiens khusus, bukan audiens yang orangnya itu undangan, enggak. Audiens kesasar-sasar, audiens yang berbagai kalangan. Jadi ceritakan juga tema-temanya, tema-tema yang cocok untuk para kalangan. Obat nyamuk nih. Dulu obat nyamuk nih di papan telur ayam nih. Waktu aku masih gila ayam, main ayam, setiap hari ku potongin segini-segini nih. Dalam satu papan telur ayam ini ku bikin 4. Udah ku bikin 4, ku bikinlah di bawahnya. Kenapa harus dikasih ini? Kenapa harus dikasih obat nyamuk? Ayam itu kan dulu kan ku latih geng. Ku sepot-sepot, ku senam-senam. Udahlah disenam-senam, kalau sore gini dimandiin. Pagi dimandiin. Istri belum mandi, awak belum mandi, anak belum mandi, ayam udah mandi. Dipoding-podingin, awak pun jarang poding. Dikasih makan enak-enak. Udah dikasih makan enak-enak, tidurnya itulah dikasih obat nyamuk kayak gini. Sampai 4 biji, takut dia dimakan nyamuk. Kalau dia dimakan nyamuk, kan kurang tenaganya. Besok kalau main, loyo. Jadi kalau dulu sore kayak gini aku udah ngurusin ayam, setiap hari mikir ayam. Jadi dulu aku main FB Pro ini, geng. FB Pro belum. Yang namanya bisnis di FB ini, aku udah dari dulu. Waktu aku jual ayam dulu, lewat online, main ayam ini, penjualan itu sampai keluar daerah, keluar kota itu lewat online. Itu makanya aku nggak main FB Pro dulu. FB Pro baru ini aku main FB Pro nya setelah berhenti main ayam. Itulah bro. Jalan dulu, udah dekat rumah nih. Oke ya, salam.